11 siswa SMP Negeri 1 di Klaten harus dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit karena diduga keracunan. Peristiwa itu terjadi usai para siswa menyantap menu makan bergizi gratis. Sejumlah siswa SMP Negeri 1 di Klaten, Jawa Tengah diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG. Mereka mengeluh mual, pusing, dan lemas hingga harus dilarikan ke Puskesmas Wudi dan sebagian ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bagas Waras untuk mendapatkan pertolongan. Salah seorang siswa mengatakan dirinya mengeluh mual setelah menyantap daging ayam. Ayam, rasanya gimana? Terus kok jadi pusing? Apa agak basi gitu ayamnya mungkin? Ya agak basi gitu ya. Dengan adanya mutah dan lemes, sehingga kita lakukan observasi dan dari 11 itu 8 siswa kami rujuk ke rumah sakit untuk penata laksanaan terhadap gejala yang muncul. Setelah adanya insiden ini, pembagian MBG dibatalkan atau dilakukan penarikan oleh pihak SPPG. Saat ini petugas tengah melakukan penyidikan dan mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Dalam 2-3 tahun ke depan, bahan bakar minyak di Indonesia akan dicampur dengan etanol 10%. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, rencana pencampuran etanol dan bensin sudah disetujui oleh Presiden Prabowo. Pemerintah Indonesia saat ini tengah menggodok rencana mencampurkan bahan bakar minyak dengan etanol 10%. Etanol yang akan digunakan nantinya bersumber dari bahan nabati seperti jagung dan tebu. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, rencana pencampuran etanol 10% dan bensin sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya untuk membuat minyak yang bersih dan ramah lingkungan, serta mengurangi impor minyak Indonesia yang saat ini masih sangat tinggi. Meski sudah disetujui, Bahlil masih belum bisa memastikan kapan penerapan campuran etanol dan bensin berjalan. Saat ini pemerintah tengah menghitung dengan rencana penerapan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah mengambil alih 6 smelter yang terbukti melakukan aktivitas tambang ilegal di kawasan PT Timah, Kepulauan Bangka Belitung. 6 smelter yang diambil alih ini merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Presiden Prabowo didampingi oleh Jaksa Agung, Panglima TNI, dan sejumlah pejabat terkait menyaksikan langsung penyerahan 6 smelter hasil sita negara di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. 6 smelter tersebut merupakan bagian dari penindakan hukum terhadap perusahaan swasta yang melakukan pertambangan tanpa izin di kawasan PT Timah. Prabowo menyebut 6 smelter yang diambil alih ini merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja, kerugian negara total ya, potensi kurang 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita hentikan. Sementara itu, hal tidak terduga terjadi di tengah penjelasan Presiden Prabowo yang menyinggung kerugian negara 300 triliun rupiah akibat tambang ilegal. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang berada tepat di belakang Presiden Prabowo terekam kamera mencolek bos Danantara Rosan Roslani. Namun hingga kini, makna colekan Bahlil ke Rosan masih menyisakan penasaran masyarakat karena belum ada keterangan dari kedua menteri tersebut. Kehadiran Presiden Prabowo di smelter Timah swasta Tinindo Internusa pada Senin lalu bersamaan dengan unjuk rasa ribuan penambang rakyat di depan kantor PT Timah Tbk yang berjarak 10 km. Aksi massa sempat ricuh karena penambangan memaksa masuk melewati pintu gerbang.
Unjuk rasa dipicu sulitnya penambang rakyat menjual pasir timah mereka dan harga jual pasir timah yang rendah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan Jakarta. Pejabat baru yang dilantik adalah Wamendagri, Wamenkes, Kepala BPBUMN, LPS, dan sejumlah duta besar. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Presiden Prabowo Subianto kembali menambah susunan Kabinet Merah Putih. 2 wakil menteri dipilih untuk menempati posisi Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Kesehatan. Benyamin Paulus Octavianus resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Benyamin merupakan dokter spesialis paru sekaligus politisi Partai Gerindra. Presiden juga melantik Komjen Ahmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Wiyagus tercatat pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Dengan dilantiknya Benyamin Paulus, posisi Wamenkes menjadi 2 orang, yakni Dante Saksono Harbuwono dan Benyamin Paulus. Sementara dengan pelantikan Wiyagus, posisi Wamendagri diisi 3 orang, yakni Bima Arya, Ripka Haluk, dan Ahmad Wiyagus. Menurut Mensesnek Prasetyo Hadi, penambahan wakil menteri berdasarkan pertimbangan beban kerja di kementerian masing-masing. Jadi hari ini Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mengangkat Bapak Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, yang ini artinya ada penambahan 1 wamen di Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena kita semua tahu, ya, negara kita sangat besar, 514 kabupaten, 38 provinsi, tentunya dalam rangka pembinaan dan memastikan pembangunan di setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat 1 Wakil Menteri Dalam Negeri. Selain melantik wakil menteri, Presiden juga melantik 23 pejabat lainnya, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Badan Pengaturan BUMN, dan Dewan Komisioner LPS hingga Duta Besar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kena tegur Kemendagri karena inflasi di daerahnya tertinggi se-Indonesia. Bobi diminta bekerja lebih keras karena tingginya inflasi akan berdampak bagi masyarakat. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kena tegur Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya, inflasi di daerahnya menjadi yang tertinggi se-Indonesia dengan 5,32%. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah pada hari Senin. Menurutnya, kepala daerah dengan inflasi tertinggi harus bekerja lebih keras karena tingginya inflasi akan sangat berdampak bagi masyarakat. Bapak Ibu sekalian, inflasi 5,32 dalam suatu provinsi itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur, khususnya 10 provinsi tertinggi. Teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras nih, daerah yang merah-merah ini. Kenapa? Karena yang lain bisa, gitu loh. Kemendagri juga meminta 10 gubernur dengan inflasi tertinggi untuk fokus dan segera menurunkan angka inflasi. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution secara tidak terduga bertemu dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di sebuah restoran di Jakarta. Pertemuan yang berlangsung singkat itu menunjukkan interaksi santai, namun keduanya tidak terlibat dalam diskusi panjang. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution tiba di lokasi beriringan dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Keduanya berjalan mendekati dan menyapa Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang dikenal Mualem.
Mengetahui kehadiran Bobby, Mualem pun langsung berdiri dan bersalaman. Meski Bobby dan Mualem bertemu, namun keduanya tidak terlibat dalam pembicaraan panjang dan langsung meninggalkan restoran setelah pertemuan singkat. Sebelumnya, hubungan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh kembali tegang pasca beredar video razia truk yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Aceh dan Sumatera Utara sempat bersengketa terkait kepemilikan 4 pulau. Dalam kasus ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan 4 pulau yang ditetapkan Kemendagri masuk wilayah Sumatera Utara masuk dalam kewenangan Aceh. Ia mengaku memiliki sejumlah bukti atas klaimnya tersebut. 4 pulau yang menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Sementara pada April 2025, melalui keputusan Kementerian Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ditjen Imigrasi Kementerian IMIPAS telah mencabut paspor Riza Khalid. Pencabutan ini diharapkan bisa membuat Riza Khalid dideportasi ke Indonesia. Paspor Riza Khalid dan Yuristan telah dicabut sejak bulan Juli 2025. Pencabutan paspor Riza Khalid atas permintaan Kejaksaan Agung sejak Riza ditetapkan sebagai tersangka kasus tata kelola minyak pada Pertamina. Pencabutan paspor itu dilakukan melalui sistem untuk membatasi ruang gerak Riza Khalid yang saat ini diduga berada di Malaysia. Imigrasi juga telah berkirim surat pada Ditjen Imigrasi Malaysia untuk menyampaikan pencabutan paspor Riza Khalid. Tetapi kami sudah bersurat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Malaysia untuk menyampaikan kepada mereka bahwa ataupun memberitahukan kepada mereka bahwa paspor MRC sudah dilakukan pencabutan secara kesisteman. Untuk itu diminta kepada mereka menyampaikan apabila memang MRC ada di Malaysia. Dengan pencabutan paspor ini, Riza Khalid bisa kapan saja dideportasi kembali ke Indonesia jika melewati batas izin tinggal. Hal itu akan memudahkan aparat penegak hukum untuk menangkap Riza Khalid. Tim Liputan iNews melaporkan.